Setahun awal kita lebih banyak terfokus itu waktu itu menangani perusahaan-perusahaan korporasi. Nah, di 2018 ada sedikit kekhawatiran waktu itu secara personal dan beberapa kolega. Waktu itu kita lagi sering-sering beli barang di marketplace. Ya. Marketplace, waktu itu kebetulan saya beli dan satu lagi istri nih. Waktu saya beli, saya waktu itu beli buff sepeda ya, karena saya suka sepeda. Ya. Kemudian istri beli jilbab, waktu itu kita beli di marketplace, itu masih ada tulisannya harga murah. Harganya murah banget. 5.000 atau 8.000 lah seingat saya. Tapi minimum 10. Tapi di situ ada tulisannya barang dikirim dari luar negeri. Oh, oke. Ya. Dan itu waktu itu sempat berpikir juga, wah ini kalau buff jilbab ini dari luar negeri, lah ini pengrajin-pengrajin kita yang ada di Tasik, di Garut, di Cirebon, di mana-mana gimana ini? Gitu kan. Masa ini harus dikirim dari luar negeri. Nah, dari situlah akhirnya kita coba, wah ini kelihatannya ini ekspor harusnya nggak harus korporasi. Ini personal bisa, orang yang pedagang biasa itu bisa, dan ada kolega saya, ada namanya Pak Reza, yang jibaku benar-benar mencari cara gimana biar ekspor itu bisa untuk personal dan untuk perusahaan-perusahaan kecil menengah. Nah, akhirnya ya alhamdulillah 2018 itu kita start. Kita buka satu divisi yang khusus kita bilang itu commerce. Jadi yang benar-benar untuk usaha kecil menengah dan untuk personal shipment lah ya. Seperti itu. Nah, waktu itu di awal itu ketika membantu UKM ya, Pak Riki ya, itu titik keberhasilannya itu seperti apa itu? Bisa terlihatnya begitu? Ya, jadi sebenarnya kita udah mulai waktu itu kita perkenalkan ke pedagang-pedagang kecil, ke online shop bahwa kenapa barang Anda nggak ekspor? Ya. Ternyata selama ini mereka sudah pernah berapa kali, cuma mereka selalu bilang repot. Sekali saya ngurus saja repot, 2 kali repot, terus biayanya mahal, ribet dengan bayarnya, dokumentasi dan lainnya. Nah, akhirnya kita edukasi, enggak kok, gampang kok, semuanya kita bisa bantu. Anda pokoknya punya barang aja, kasih ke kita, udah nanti kasih nilai barangnya berapa, kita berangkatin. Udah seperti itu aja yang kita edukasi ke mereka sih, Bang. Ya, artinya memang sebenarnya untuk mengekspor barang dari hasil UKM itu tidak susah begitu ya, Pak Riki ya. Cuman pengetahuan edukasi dari para pengusaha UKM mungkin yang kurang begitu, Pak Riki. Sebenarnya gini, Bang. Sebenarnya sih sosialisasi dari government itu udah bagus. Ya. Di pemerintah itu udah cukup bagus. Tapi kita tidak bisa salahkan juga karena masih banyak yang beranggapan bahwa ekspor itu harus, kalau bangsa ini sendiri lihat nih, gambaran ekspor itu harus apa sih? Banyak orang lihat tuh harus kontainer. Ya, harus kontainer, betul. Ya. Harus kontainer. Kontainer base lah begitu ya. Kontainer base. Ya. Berarti harus banyak, kemudian harus besar gitu kan. Ya. Padahal kalau kita balikin, saya sering beli belanja waktu itu dari luar ya. Saya suka buku, saya beli di marketplace di luar untuk cari buku. Itu kan kita beli buku satuan ya, Bang. Ya, betul. Nggak satu kontainer kan. Iya. Gitu kan. Nah, berarti kan bisa. Berarti kan dari sini ke sana pun pasti juga ada buyer yang butuh satuan kan. Barang itu cuma satuan, 2an, 3an seperti itu. Ya, berarti ekspor itu nggak harus container base. Start dari small pasti. Mungkin dari awalnya mereka memperkenalkan produk, orang mau coba, atau orang memang benar-benar cuma coba pembeli repeat order aja, tapi ada yang lama-lama ingin jadi reseller atau apa ya, nanti ke depannya mungkin akan pasti jadi besar. Ya. Gitu sih, Bang. Jadi Pak Riki juga membantu para UKM ini menemukan buyer mereka juga di luar negeri begitu? Sebenarnya itu gini, sebenarnya kalau Respit Asia ini kan kita fokus pada kirimannya, Pak. Ya. Kiriman yang barang-barang kecil yang mereka sampai di lokasi aman, nyaman, dan dari pihak pengirim dan penerima itu mudah lah semuanya. Nah, berjalannya waktu ini otomatis kami ini kan juga berhubungan dengan luar negeri juga. Ya. Alhamdulillah kami sudah ada kantor di Singapura juga dan di Malaysia. Dan dari situlah kita kenal juga dari beberapa, ada trader, ada agregator, ada distributor, ada reseller, ada buyer di luar, yang kadang mereka tanya, Bang bisa dicarikan ini nggak? Kadang-kadang lucu nih,
Kalau yang dari khususnya nih kayak Malaysia Ya, itu food minded banget, Indonesian food minded ya. sekali gitu. Kan tolong dicarikan saya piscok gitu. Apa? Piscok, Piscok, pisang coklat. pisang coklat gitu kan. Oh oke waktu itu. Kita kontak beberapa UKM, tolong dong kasih fotonya, sampelnya piscoknya kayak apa, dikasih semua. Setelah kita kasih, wah ini bagus, oke mereka mau. Tapi yang lucu mereka tuh ada mainnya itu kalau food itu masih ke Bandung gitu. Ya, Jadi mereka tanya, ini piscoknya mana? Waktu itu saya bilang, oh yang ini dari buatan Jawa Timur, yang ini buatan Riau. Wah, tolong carikan yang made in Bandung. Ya udah, kita nggak bisa apa-apa gitu ya. Buyer menentukan. Jadi ya dari hal-hal seperti itu akhirnya kita kenal beberapa yang akhirnya kenapa nggak kita coba, yuk cari apa deh, Anda cari apa, yuk kita temukan dengan UKM gitu kan. ya, Anda yang nilai barangnya, Anda yang kurasi dari Zoom. Waktu itu kita buat ya, Zoom, tapi UKM itu cuma memberikan slide-nya di Zoom. Nanti mereka tanya ini levelnya apa, pedasnya apa, level 1, 2, 3, rasanya apa. Kemudian udah ada logo halal, udah halal belum? Kemudian macam-macam. Kalau mereka tertarik, oke deh, saya mau gitu kan. ya. Nah, seperti itu sih Bang, proses-proses dari itu akhirnya ya berjalan. Beberapa kali kita pertemukan beberapa calon buyer dengan beberapa UKM. Ya. Nah, sekarang ini totalnya sudah berapa banyak UKM yang memang bekerja sama dengan Raispeed dan dibantu begitu, Pak Riki? Oke, kalau kita bilang bekerja sama secara langsung enggak Ya. sebenarnya, karena memang banyak UKM yang ya alhamdulillah mempercayakan ke kita untuk produk-produknya dikirim keluar. Kalau dari database kami itu kurang lebih ada lebih dari 10.000. Banyak juga ya, Coach Getty ya. 10.000 yang Ya. sudah kirim, karena almost hampir seluruh Indonesia gitu ya. Ya. Rata-rata apa itu produknya yang diekspor, Pak Riki? Nah, kalau yang mereka kirimkan itu kalau kita ambil sewaktu zaman-zaman COVID, Ya, after COVID 1 tahun, 2 tahun after COVID itu masih dominasi dari food. Dari food yang dry food, kebanyakan crackers, kemudian ada juga yang kayak ini nih. Saya juga tertarik waktu itu lihat yang Exbis ini, yang ini ya. Ada apa? Cireng ya. cireng, ya. Nah, kaula. Kaula, ya, cireng kaula. Produk itu memang sangat diminati sekali, gitu, diminati sekali. Nah, kemudian beralih karena COVID sudah ini flight juga udah open, beralihlah mereka ke ada fashion, ada craft, Ya. ada triko. Nah, karena orang-orang luar ini dan orang Indonesia yang di luar udah mulai melirik produk-produk Indonesia ini, ternyata produk-produk UKM ini, waduh cakep-cakep, Ya. keren gitu kan. Akhirnya mereka pun juga mau bawa itu ke negaranya mereka. Ya. Nah, sebelum kita ke syarat apa sih yang memang dibutuhkan UKM untuk siap ekspor ya, Coach Getty ya. Dari yang disampaikan oleh Pak Riki tadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa UKM itu memang perlu mitra. Iya. Perlu kolaborasi dengan pihak lain dan perlu cari tahu bagaimana caranya begitu ya, Coach Getty ya. Jadi Pak Riki membangun mindset bisnisnya bahwa untuk maju ini nggak bisa semua dijalanin dengan sendiri dan terlalu eksklusif hanya berpikir logistik aja gitu. Padahal peluang-peluang itu sudah ada tapi mungkin belum kita sentuh. Dan ternyata begitu kita punya ide, kita jalankan, kita ukur keberhasilannya, dan itu menjadi sebuah hal yang berbeda. Sehingga kalau kamu mau ekspor ke luar negeri lewat Raispeed Asia aja gitu. Dan itu jadinya menjadi brand, menjadi sebuah image ya, bahwa yang namanya ekspor itu nggak harus satu kontainer gitu. Sehingga ini akan terus tumbuh dari mulai kecil gitu ya. Tapi yang paling penting adalah nih para UKM ini juga sekarang kita dampingi untuk mereka punya patennya juga di negara yang di tempat dituju, karena takutnya nanti dia pasti ada persyaratan untuk masuk ke sebuah negara gitu ya, Coach dan Getty itu yang mereka sudah mulai punya izin untuk ekspor di tempat yang sering ada pembelian. Begitu ya. Dan juga pemerintah membantu tentang perizinan, tentang halal tadi, sertifikat. Dan ini sertifikat halal ini banyak dikasih saat ini, ada yang gratis. Karena bulan Oktober ini harus semua halal gitu. Betul. Itu sih Bang Zaini. Jadi memang ini konsep kolaborasi juga.
membangun sebuah ekosistem bisnis. Ya. Dan Pak Riki ini juga sering bantu saya untuk menjelaskan kepada UKM tentang ekspor. Ya, dari pelakunya langsung dan punya pengalaman di luar negeri terhadap permintaan buyer, dan Pak Riki ini sering menginfokan kalau ada pameran di Malaysia, di Singapura kepada UKM untuk mau nggak ikut pameran gitu. Ya. Barangnya bisa dititipin atau dia ikut ke sana gitu. Bisa juga gitu. Ya, kolaborasi bisa membuka peluang bisnis makin besar begitu ya. Pas gitu ya. Nah, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 021 352 3172 atau di 021 386 2375 atau di 021 384 4545. Kita break sebentar ya. Nanti kita kembali setelah berikut ini. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Silakan ya, Anda bisa bergabung sama kami di 021 352 3172 atau di 021 386 2375 atau di 021 384 4545. Nah, Pak Riki mungkin bisa menyampaikan juga ya, sebenarnya apakah memang dibutuhkan sebuah persyaratan khusus ya bagi UKM begitu ya, agar mereka juga bisa mengekspor barang mereka ke luar negeri? Karena kan tidak hanya di negara kita sebelum keluar, begitu mereka sampai di negara tujuan kan juga ada syarat-syarat lainnya lagi begitu, Pak Riki? Ya, makasih Bang Zaini. Jadi kalau ke UKM di sini mereka berarti sebagai pengirim gitu ya. Bang? Sebagai pengirim itu kita bicara UKM nih, bukan korporasi. Kita selalu bilang syaratnya cuma 3 sih kalau Anda itu ingin ekspor. Yang pertama itu Anda punya barang yang akan diekspor, kemudian setiap barang itu pasti punya nilai, berarti nilai yang akan dijual atau nilai barangnya yang akan dijual. Yang terutama Anda punya buyer. Udah, dengan 3 syarat utama itu aja, Anda udah bisa ekspor. Gitu. Itu kalau kita jelaskan ke UKM. Jadi jangan kita perumit mereka itu dengan nanti dokumentasi A, B, C, dan D. Mereka pasti akan mundur. Jadi di situ biar kami yang repot. Gitu. Kami yang menyiapkan dokumentasinya semua untuk barang berangkat. Nah, terkait dengan di negara tujuan, memang di tiap negara tujuan itu kan kita nggak bisa pastikan bahwa negara A, negara ambillah Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang itu memiliki peraturan yang sama. Pasti ada perbedaan. Nah, disinilah fungsinya kita untuk menjelaskan pada saat mereka mau mengirimkan, misalkan mereka mengirimkan ke Taiwan makanan tapi yang contain meat, gitu, daging, gitu. Kita bilang, oh ini forbidden, tidak bisa kalau ke Taiwan. Kenapa? Karena di sana memang sangat ketat. Begitu juga ke beberapa negara yang lain. Kemudian barang-barang yang sifatnya komoditi raw yang masih mentah. Nah, ini bisa tapi harus dibutuhkan misalkan ada sertifikat A, B, dan C. Kalaupun mereka tidak terlalu paham ya kita sarankan baiknya jangan. Nah, terkait dengan izin-izin di negara tujuan, sebenarnya Bang, sebenarnya si buyer, si pembeli itu harusnya mereka sudah paham. Mereka kan mereka membeli dari Indonesia, kemudian masuk ke negara yang mereka. Harusnya mereka paham, ya kan? Nah, tapi kita juga mengedukasi pengirim, jangan sampai ternyata barang itu sampai di tujuan tidak diterima oleh si penerima, karena si penerima ini berhak meminta barang itu dikembalikan. Nah, jadi ada edukasi-edukasinya di situ. Jadi pada saat mereka datang, oke, ini bisa berangkat, ini enggak, ini oke, udah. Mereka tinggal siapkan barang, mereka siapkan nilai barangnya berapa, kemudian mereka sudah ada jelas penerima siapa, udah kita berangkatkan. Intinya sih di situ aja sih Bang Zaini. Nah, ini kan intinya pelayanannya kan sudah all in one sebetulnya. Kosgeti ya. Nah, itu ada nggak kemudian UKM yang memang betul-betul merasa sangat terbantu dari mulai dia ekspornya kecil sampai sekarang mungkin jumlahnya besar begitu, Pak Riki? Yang Pak Riki tangani? Sebenarnya pasti ada itu Bang Zaini. Cuma kita sendiri nggak bisa deteksi siapa yang sudah sampai kontaineran. Tapi kalau yang dari awal yang kita ikuti itu memang ada, yang saya ikuti ada satu UKM yang benar-benar mereka, beliaunya start itu dari rumahan, karena beliau ibu rumah tangga, sampai akhirnya mereka, beliau ini ekspornya itu nggak ke 1 negara, tapi mungkin udah lebih dari 10 negara. Kuantitasnya pun mulai dari satuan, akhirnya mungkin tetap masih belum koridor kontainer, tapi udah dalam berapa lusin gitu ya, berapa lusin ke negara ini, negara ini, negara ini.
Jadi ada yang berkembang seperti itu ada. Ya. Nah, Coach Getty, ini Ya. kan mungkin bagi UKM belum banyak juga yang tahu. Padahal produk mereka itu punya kualitas ekspor mungkin begitu ya. Ya. Nah itu sejauh ini Coach Getty bagaimana bisa membantu para UKM ini agar mereka juga menjadi tahu begitu? Ya. Jadi dari program inkubasi yang saya lakukan ke beberapa komunitas UKM Ya. di dalam program-program kementerian bahkan koperasi. Materinya bukan cuma bagaimana membuat produk, bagaimana menjual, tapi kita juga memberikan materi yang tadi Pak Riki bilang tentang bagaimana siap ekspor. Karena namanya inkubasi, kita jelasin metodologinya. Mereka akan mempersiapkan sehingga mereka siap dan mereka komit terhadap apa yang mereka mau capai. Dan ini yang kita terus lakukan rutin gitu ya. Dan ada video pembelajarannya, ada pertemuan forum-forum rutinnya, sehingga mereka antar UKM itu saling juga berkomunikasi. Dan kita terbuka, Pak Riki, saya terbuka kalau ada UKM yang mau bertanya atau mau belajar di kelas kita, atau mungkin mereka mau menjadi klien kami, itu terbuka. Karena pada saat Anda ingin tumbuh, Anda harus belajar. Pada saat Anda ingin sukses, Anda harus menjalankan. Pada saat Anda ingin tumbuh, Anda harus bisa mengukur keberhasilan Anda dan tingkatkan kemampuan dan keahlian Anda untuk Anda menjadi bisnis yang level up gitu. Nah, ini kan kalau untuk ekspor kan mungkin bagi produk UKM bukan hanya soal rasanya enak mungkin kalau untuk food ya begitu ya. Atau mungkin banyak diminati orang begitu lain daripada yang lain punya nilai lah. Paling tidak barang itu. Nah, kadang-kadang kita punya penyakit juga nih, Coach Getty UKM. Konsistensi, kualitas. Nah, itu bagaimana itu? Nah, konsistensi itu gini. Kadang-kadang UKM itu takut harganya kemahalan. Sehingga dia turunin kualitas, dia turunin pelayanan, sehingga akhirnya mutunya jauh turun, Bang. Nah, ini yang kita lakukan bahwa yang namanya membranding, yang namanya membangun image, itu harus konsisten. Mereka baru sadar bahwa yang namanya bikin bisnis, kita harus ngerti bisnis model bisnis. Kita harus mengerti bagaimana strategi mengidentify potensial market sehingga kita memberikan kebutuhan yang mereka perlukan. Sehingga barang terus tumbuh. Dan bagaimana menginovasi, bagaimana membuat produk-produk variatif. Ini adalah sebuah ilmu yang mereka akhirnya menjadikan itu sebuah strategi untuk mereka terus tumbuh, Bang. Sehingga mereka nggak takut lagi sekarang. Ya, pada saat tadi kata Pak Rizky ada barangnya, ada nilainya, ada bayarnya, ya, mereka nggak perlu takut harganya kemahalan atau bahkan kemurahan, tapi yang paling penting kalau mereka konsisten, mereka punya visi, punya misi, bahkan mereka punya image yang bagus, produknya tumbuh terus. Dan ya saya udah ratusan pengusaha yang saya dampingi yang tadinya skala rumahan sekarang udah ekspor. Ya, di Bali ada Arak Bali yang saya dampingi gitu ya, beberapa coach juga membantu dalam program kementerian, program inkubasi. Dan mereka ada Cireng waktu itu ya. Cireng itu udah ya kita undang nih ya. Ke depan saya undang satu-satu sehingga para pendengar RRI Pro 3 ini melihat bahwa saya bukan teori base. Kita dampingi, kita bantu sehingga mereka bisa tumbuh dan pelaku bisnisnya juga bisa merasakan mereka tumbuh gitu. Nah, Pak Riki, selama menangani UKM ya untuk ekspor begitu ya, apa sih kemudian masalah-masalah yang timbul yang Pak Riki temui, kemudian apa yang solusi diberikan oleh Pak Riki kepada mereka? Ya ini kita bicara soal yang di pengiriman atau ekspornya. Jadi awal-awal yang sering kita temui itu kita maklumi lah. Mereka masih menganggap kiriman ke luar negeri itu mirip dengan kiriman domestik. Jadi kadang mereka bilang, oh barangnya ada ini pakaian gitu. Tapi nanti di dalamnya ternyata ada diselipin sedikit lah, mungkin bukan pakaian tapi ada makanan. Nah, ini kita edukasi. Ini kalau di luar negeri ini harus dideklar semuanya. Nah, kenapa? Karena kita tidak mau si penerima pun akan dianggap bermasalah di sana oleh aparat di tujuan. Nah, hal-hal seperti itu yang kita edukasi. Kemudian yang kedua, kalau kita pertemukan UKM itu dengan buyer, pernah kita mengalami bahwa ini sudah mendapatkan kontrak gitu si UKM ini selama 1 tahun dengan salah satu buyer, ternyata konsistensi itu adalah di kapasitas.
Jadi permintaannya misalkan ada 10 dus, ternyata mereka hanya bisa nyiapkan 5. 12 diminta 12, ternyata ready cuma 6. Nah, kita edukasi di sana ke UKM, oke Anda siapkan aja, kemampuannya Anda berapa, itu yang harus disampaikan ke buyer. Ya. Buyer ini pada saat udah suka dengan barang Anda, berarti buyer akan menerima apa adanya dulu nih. Ya. Iya kan, gitu ya Bang ya. Nah, pada saat pemasukan dari buyer, nah itu gunakanlah untuk pengembangan bisnis. Tentunya di situ Coach Katie lah lebih paham kan. Ya. Jadi mau nggak mau mereka memang harus katakan apa adanya bahwa oh kapasitas saya mungkin sehari masih 10 gitu. Ya itu aja disampaikan. Buyer pun saya yakin mereka pun nggak akan memaksa UKM, wah harus 15 gitu. Seperti itu. Baik, ada Pak Bagus di Jakarta. Malam Pak Bagus. Oh iya. Silakan Pak Bagus. Saya mau nanya, apa kegagalan hambatan UKM pada saat ekspor sehingga ditolak negara tujuan? Oke. Ada lagi Pak Bagus? Udah cukup. Baik. Silakan Pak Riki, bisa dibantu Pak. Ya, oke Bang Zaini, makasih Pak Bagus, makasih. Kalau ditolak negara tujuan, itu terkadang UKM itu menerima order dari buyer, yang bayarnya sendiri nggak paham bahwa barang tersebut tidak boleh masuk ke negara tersebut. Kita ambil yang paling gampang. Kita paling gampang dan yang kita kebanyakan sudah tahu. Kayak Singapura, dia menolak sama sekali tidak memperbolehkan masuk vape. Baik itu alatnya, spare part-nya, ataupun cairannya lah ya. Jadi apapun yang dikirim, yang terkait dengan itu, pasti akan ditolak. Buyer mungkin nggak paham juga. Buyer nggak paham, dia order kepada seller di sini, dikirimkan. Nah, itu ada aja kejadian dan kalau di kita, alhamdulillah kita monitor dulu. Jangan sampai itu... jangan sampai terkirim begitu ya, ke negara tujuan memang melarang itu begitu ya Pak Riki ya? Yes, benar. Dan itu benar-benar kita tanyakan barangnya apa, produknya apa. Kalaupun ada yang lolos, biasanya misdeclare. Ya. Maksudnya sebenarnya itu barangnya A tapi dikatakan B gitu ya. Nah ini kalau kita sarankan ke teman-teman UKM, info apa adanya. Karena ini cross border. Hukum di tiap negara itu berbeda, kita melindungi penerima, kita juga melindungi juga si pengirimnya. Kita hindari hal-hal yang yang kurang bagus lah gitu ya. Jadi masalah utama ketika sebuah kegiatan ekspor barang itu ditolak karena masalah barangnya begitu ya, kebanyakan Pak Riki ya? Problemnya itu? Ada barangnya, tapi ada juga yang bayarnya ternyata barang tersebut bisa masuk negara itu, tapi memiliki izin. Dan si buyer tidak memiliki izin sama sekali. Seperti itu. Nah, hal seperti ini pun kadang kita juga kontrol, kita monitor juga, ambillah ya kayak tadi contoh yang vape tadi totally nggak boleh. Tapi ada beberapa negara misalkan kayak ke Jepang gitu ya, ada beberapa item yang itu harus ini ada izin khususnya nih. Punya nggak si penerima? Kalau si penerimanya bilang punya, ya udah pasti nggak ada masalah. Tapi pada saat dia bilang punya ternyata nggak punya, nah itu yang akan jadi kendala. Gitu kan? Baik, nah tadi mudah-mudahan nggak banyak sih. Yang menarik tadi disampaikan oleh Pak Riki soal selain masalah inkonsistensi kualitas kan UKM kita kadang-kadang inkonsistensi dalam kapasitas nih, Coach Katie. Nah itu bagaimana itu, Coach? Jadi pada saat mereka itu menawarkan produk, mereka juga harus paham apakah mereka punya kemampuan kan gitu ya. Karena banyak yang mungkin dijualnya B2C atau B2B. Kalau B2B ini yang mereka punya kontrak yang kalau mereka minta misalnya 1 lusin, ya harus sediain 1 lusin. Nggak bisa cuma 6 gitu ya Bang. Dan cara mengatasinya lagi, UKM-nya ini harus bisa memiliki unit kapasitas kerja yang mungkin mereka bisa tambah. Itu biasanya UKM yang memang punya kapasitas masih kecil, begitu ada permintaan banyak, itu mereka melibatkan masyarakat setempat untuk membantu. Nah, Bali Ayu adalah salah satu perusahaan yang bisa melibatkan masyarakat setempat, karena si UKM ini, si Bali Ayu yang Bu Komang ini, dia membuat orang itu dilatih untuk satu waktu bisa menjadi cadangan pekerja.
itu meningkat. Tinggi, meningkat. Ya. Dan satu, mentraining orang dengan free atau berbayar pun itu memiliki, kita punya resource baru kan gitu ya Bang. Ada juga klien saya yang craft gitu ya, jepitan rambut lah, apa segala macam. Dia pada saat pesanannya sepi, dia training masyarakat sekitar untuk bisa mengerjakan produk itu. Dan itu biasanya ibu-ibu tuh. Kalau di daerah tuh banyak ibu-ibu tuh. Mereka mencari sampingan pada saat ada pesanan nih 1000 pita misalnya. Kamu mau ngambil berapa? Saya ngambil 20, rumah ini 20. Itu diantar Bang, ke rumah-rumahnya Bang. Ini 20 ya, bahannya ini. Nanti besok diambil lagi. 20. Akhirnya dikumpulin dan alhamdulillah standarnya sama. Dan itu bisa. Bisa memenuhi. Itu yang harus teman-teman UKM itu kalau memang mau tumbuh, ya nggak bisa, mau besar nggak bisa sendiri. Memang harus melibatkan ya. Kerjasama dengan dinas tempat, mungkin dinas tempat ada Kemenaker yang bisa punya mungkin calon-calon pekerja yang tidak punya kemampuan dilatih. Itu beberapa kementerian ini punya kekhususannya masing-masing. Kalau yang personal nggak bisa punya kemampuan, coba daftar ke Kemenaker. Nanti diajarin, kamu sukanya apa, disalurin, dan itu semua ada programnya. Kalau yang meningkat lagi ada Kementerian Koperasi, ada UKM-nya, ada koperasinya. Mereka menyalurkan. Kalau bisnisnya memang menengah, oke, kamu masuk di komunitas bisnis ini. Kalau yang kecil di sini, itu semua udah ada. Ya. Cuman masalahnya kita ini kadang-kadang kurang informasinya. Nah, itu problemnya. Kurang informasinya. Makanya sering-sering dengerin RRI Pro 3 gitu ya. Karena saya mengundang banyak dari entitas bisnis gitu ya. Bahkan pelaku bisnisnya, support bisnisnya. Ini saya undang nih tiap Selasa malam nih. Dan mereka adalah mantan klien saya atau masih klien atau memang binaan-binaan kementerian bahkan supportingnya. Gitu, Bang. Nah, baik. Nah, mungkin Pak Riki sekali lagi bisa memberikan tips ya bagi UKM begitu agar mereka siap ekspor, itu apa yang harus dilakukan? Ya, pada intinya sih tetap sama. Mereka harus pede, mereka punya barang. Itu yakinlah bahwa barangnya itu memang bisa dijual dan dipakai oleh negara luar. Kemudian barang itu punya nilai. Nilai ini pasti nilai Anda akan jual ke luar negeri. Nah, tips pada saat menjual ini yang penting. Kalau mungkin benar nggak Coach Getty? Sebenarnya pasar domestik ini kan mereka untuk UKM ini udah cukup besar ya Coach ya. Sebenarnya mereka untuk ekspor ini targetnya itu adalah mereka mendapatkan margin yang lebih. Karena nggak mungkin dong di Indonesia mereka jual 50.000, masa di Singapura juga dijual 50.000. Harusnya mereka bisa mendapatkan margin yang lebih karena kan income per kapita di Singapura itu sudah beda gitu kan. Kami selalu bandingkan bahwa ini bergo di Jakarta kayak jilbab itu harga waktu itu kita kasih fotonya 35.000 dan kita samakan waktu itu dengan Singapura. Di Singapura ini yang paling kondisi paling standar itu $20. Berarti ya 200.000 ya. 1.000 waktu itu. Nah, jadi ya ini kesempatan UKM untuk mengambil margin lebih. Nah, yang ketiga pada saat jumpa dengan buyer itu nggak perlu takut. Pilihlah dengan produk Anda. Sekarang kalau teman-teman ke Singapura, ke Malaysia, harusnya saya selalu bilang sama istri mungkin sama anak. Ntar kalau misalkan ke Singapura, misalkan ke Takashimaya atau ke Rimo, kalau ada produk-produk craft, nanti liatin aja ya, itu produk Indonesia rata-rata. Itu biar lokal Singapura yang beli. Indonesia kita ada gitu kan. Jadi udah banyak produk-produk kita di sana itu menarik gitu loh. Jadi pede aja deh UKM ini, ikutin kata coach itu, inkubasinya seperti apa, dan nggak usah takut produknya nggak diterima. Mostly produk kita itu dicari kok sama negara turun. Lawan kita itu cuma 2, Bang. Apa itu, Pak Riki? Thailand sama Vietnam. Thailand sama Vietnam. Benar nggak, Coach? Iya. Itu saingan kita tuh. Baik, saingannya produk-produk Indonesia. Oke. Insya Allah yang kita masih lebih cakep lah. Iya. Nah, ini ada satu pendengar lagi, Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, malam Ibu. Selamat malam, Bu Zaini. Silakan Bu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau menurut yang saya pahami, kalau kita
ingin memproduksi sesuatu itu yang harus diperhatikan adalah pasarnya. Ya. Jadi kemana produk ini bisa dipasarkan begitu. Nah, apakah bisa dilakukan dari Pak siapa ini Coach Getty, ya ada Coach iya, Getty, ya. bahwa generasi cucu ibu ini diberitahu nih di sana memerlukan barang ini nih pasarnya. Nah, lalu informasi tentang pasar begitu ya, Bu, nah, ya. kemudian diberi semacam support gitu, sehingga Gen Z ini berani memulai berproduksi dan langsung berjalan karena ada dalam tanda kutip pengawalnya, Bu Zaini. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih banyak, Bu Indra, ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Getty bisa jawab, Bu Indra, sekaligus juga sebagai penutup memberikan tips buat UKM kita. Jadi sebenarnya nggak ada masalah dengan Gen Z. Gen Z lebih jago dari kita. Masalahnya adalah kepada umur kita nih, baby boomers, yang saat ini jadi pengusaha umurnya udah 50, 60, banyak takutnya. Karena era penjualan saat ini, gaya jualan saat ini bukan gayanya dia. Dia sangat tidak paham dengan teknologi, takut tentang online gitu ya. Kalau Gen Z itu lebih kreatif dari kita. Dia nggak ada masalah, dia lebih tahu dari kita. Bahkan lebih tahu pasarnya kemana sebenarnya. Dia tahu pasar kemana. Bahkan dia tidak bisa memproduksi, dia bisa jualan lebih besar dari yang memproduksinya. Itu Gen Z kita saat ini. Makanya anak-anak sekarang kendalanya bukan kepada dia kreatif untuk jualan. Mereka nggak mau sekolah. Mereka nggak mau kuliah. Karena mereka merasa buat apa, Pak, kuliah? Saya jualan online, pendapatan saya udah 100 juta per bulan. Yang sekolah kerja gajinya berapa? Jadinya krisis yang namanya budaya, Bang. Ini yang kita mau edukasi. Sekolah untuk urusan bukan cari duit. Sekolah untuk membuat masyarakat kita pintar sehingga kita bisa tumbuh. Untuk urusan cari duit, mau orang itu pintar, mau orang itu biasa aja sekolahnya, kalau dia tidak kreatif, kalau dia tidak inovatif, dia nggak akan bisa kemana-mana. Kenapa saya angkat ekspor? Karena ekspor itu adalah standar. Kalau para UKM kita produknya sudah siap ekspor, berarti dia siap jadi besar. Itu poinnya. Jadi kalau kita belum takut ekspor, berarti kita tadi kata Pak Riki belum pede terhadap standar. Belum pede terhadap produk yang dibuat itu kelas dunia. Gitu, Pak. Baik, kalau begitu. Coach Getty dan juga Pak Riki, terima kasih banyak sudah bersama kami malam hari ini. Terima kasih, Pak Riki. Selamat malam, Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coach Getty juga selamat malam, Coach. Selamat malam. Sampai ketemu lagi pada saat depan ya. Baik, nanti kami hadirkan untuk dialog khusus energi sukses bisnis tentu dengan tema dan narasumber yang berbeda. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1 sampai 2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000